Maka dikatakan oleh penduduk rumah di saat kembali, wallahi laqad azdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Maka mereka, dohirnya para bidadari-bidadari yang di rumah melihat kepada kita, oh kamu pergi dengan wajah yang lain, sekarang bertambah tampan, shining, dan tambah maco dan tambah cute. Maka itulah keadaan laki-laki penduduk rumah dari istri-istri kita. Dan kita pun sama. Karena kita berpisah dan masuk kepada rumah, maka para laki-laki pun mengatakan, wallahi laqad azdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Maka kalian pun di rumah bertambah cantik dan bertambah baik. Maka inilah dari sifat yarji'u ahlul ghuraf ila ghurafihim, bahwa penduduk ahlu surga itu akan kembali. Dan kemudian disebutkan di dalam hadis, nazala rabbuna jalla wa ala minal ars ala arsihi, di riwayat ala kursihi. Maka di riwayat ala kursihi, Allah itu turun dari kursinya. Maka berarti di sini penetapan sifat kursi untuk Allah, dikarenakan diidhofahkan dengan domir ala kursiyihi, di atas kursinya. Lalu apa kursi Allah? Maka perlu diketahui ya ibadallah, telah datang tafsir dari salaf dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, bahwa kursi, kata Ibnu Abbas, maudhi' al-qadamain. Maka Allah itu menyimpan dua kakinya di atas kursi. Maka kursi itu berbeda dengan al-ars. Maka al-ars tempat Allah bersemayam seperti di Al-Quran, Ar-Rahman alal ars istawa. Maka adapun al-kursi, maka dia itu tempat kakinya Allah bertelekan ataupun bersandaran seperti itu. Yang jelas itulah sifat yang diberikan oleh salaf, dan ini bukan dari ucapan kita. Maka yang benar adalah kursi bukan ars. Sebagian ulama mengatakan kursi itu ya ars. Jawabnya kursi lain, ars lain. Mana dalil bahwa kursi lain, ars lain? Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, kursi tempat menyimpan kaki Allah. Maka Allah mempunyai kaki apa tidak? Punya. Mana dalilnya? Di hadis Anas tentang api neraka, fayanzawi ba'duha ila ba'd. Di saat disebutkan di dalam hadis bahwa terus menerus api neraka itu dilempar kepadanya. Fatakul hal mim mazid, hal mim mazid, minta tambahan lagi wahai Allah, minta tambahan lagi. Maka di dalam hadis disebutkan dari ayat Al-Quran, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Maka dikatakan kepada api neraka, apakah kalian telah puas wahai neraka dengan masuknya manusia dan jin kepada api neraka? Malah mengatakan hal mim mazid, minta tambahan. Maka api neraka tidak pernah kenyang dari penghuninya. Lalu lam yubki syai'an, tidak ada yang tersisa dari penduduk api neraka kecuali api neraka terus meminta hal min mazid, hal min mazid. Merengek-rengek kepada Allah, minta tambahan. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Fayanzilu rabbuna qadamahu ilan nar. Maka Allah menurunkan kakinya kepada api neraka. Fayanzawi ba'duha ba'd wa taqul qattun bi izzatika wa karamik. Maka mereda api neraka dari teriakan-teriakannya dan mengatakan, cukup wahai Allah, demi kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Maka ini syahidnya juga di hadis ini, Allah mempunyai kaki. Nah, al-kursi tempat kaki Allah menyimpan kakinya. Di sini kita beriman saja, tidak usah menanya bagaimana kakinya dan sebagainya. Lalu mana pendalilan kalau al-ars lain, makhluk yang lain, dan kursi makhluk yang lain? Bukan sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas samawatu sab' ma'al kursi ila kahal qatil malqah bi ardil falah. Wa fadlul ars ala kursi kafadlil falah alal halqah. Maka disebutkan bagaimana besarnya kursi. Disebutkan oleh Nabi bahwa kursi makhluk
yang sangat besar, langit yang 7, dan bumi juga. Jika digabungkan langit yang 7 dan bumi dibandingkan dengan kursi tempat menyimpan kaki Allah, kata Nabi, kahalqatil malqah bi ardil falah, seperti cincin yang kita lemparkan dalam hektaran tanah yang kosong atau penuh rumput, maka dia akan hilang. Cincin yang kecil dilemparkan kepada hektaran tanah, maka hektaran tanah itu besarnya kursi, dan cincin itu besarnya bumi dan langit yang 7. Maknanya makhluk yang besar, tempat menyimpan kaki Allah ini kursi. Lalu kata Nabi, wal kursi, adapun kursi jika dibandingkan dengan ars, tempat bersemayamnya Allah, kafadlil falah alal halqah, maka dia itu seperti al-falah alal halqah, seperti cincin tadi dilemparkan kepada padang yang luas. Maka padang yang luas itu kursi, padang yang luas itu ars, dan cincin itu adalah kursi. Sehingga kursi tempat menyimpan kaki Allah dibanding dengan ars tempat bersemayamnya Allah jauh ars lebih besar, maka bisa kita katakan ars Allah itu makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Maka inilah dari faidah hadis ini. Adapun wajah pendalilan, maka Allah menampakkan kepada mereka. Kemudian di sini juga faidah tentang dinamakan hari Jum'ah itu dengan Sayyidul Ayyam, bahwa hari Jum'ah itu adalah Sayyidul Ayyam, tuannya dari hari. Maka ini menjadi pendalilan fadilatu hari Jum'ah di dunia dan juga di hari akhirah. Maka adapun di dunia dari keutamaan hari Jumat seperti datang di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairu yaumin tala'at alaihi asyamsu yaumal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Maka kata Nabi, sebaik-baiknya hari pada saat itu terbit mentari, pada hari itu adalah hari Jum'ah. Maka hari Jumat hari yang mulia di sisi Allah, karena pada hari itu juga diciptakan Adam di hari Jumat, dan dimasukkan kepada surga di hari Jumat, dan dikeluarkan dari surga di hari Jumat, dan tidaklah dibangun hari kiamat kecuali hari Jumat. Maka kalimat khairu ayyamin, lafaz khairu maknanya afdalu, akhyaru, maka ini menjadi pendalilan sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Lalu jika ditanya mana yang lebih baik, hari Jumat ataupun hari Arafah, maka jawabnya hari Jumat, hari Id terbaik dalam sepekan, dan Yaumu Arafah hari terbaik dalam 1 tahun. Maka inilah dari keutamaan hari-hari di sisi Allah. Seperti hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar yaumu Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula." Bismillah. Maka dari keutamaan hari Arafah, di mana pada hari Arafah itu Allah banyak mengeluarkan kaum muslimin dari api neraka pada hari Arafah. Dan puasa di hari Arafah seperti datang dari Abi Qatadah Al-Ansari, "Saumu yaumi Arafah yukaffir sanah al-madiyah wal baqiyah." Mengampuni dosa-dosa sanah yang lampau dan yang akan datang. Maka kalau begitu, mana yang lebih baik? Hari Jumat seperti hadis Muslim dari Abi Hurairah tadi, khairu ayyamin, atau hari Arafah? Jawabnya seperti disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim di Zadil Ma'ad, bahwa hari Jumat afdalu ayyamil usbu,
bahwa keutamaan hari Jumat dalam sepekan. Wa yaumu Arafah wa yaumun nahar afdalu ayamil am. Adapun hari Arafah hari terbaik dalam satu tahun. Maka ini mengumpulkan dua dari mana yang lebih baik, dikumpulkan dua-duanya. Maka oleh sebab itu, kapan hari Jumat yang paling baik dari Jumat-Jumat yang lain? Di saat berkumpul hari Jumat pada hari Arafah. Maka pada saat itu menjadi hari yang paling best of the best, core of the core. Sudah hari Jumat, kemudian kebetulan di bulan Arafah jatuh hari Arafah 9 Dzulhijjah. Maka hari Jumat pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka dia adalah hari terbaik, best of the best, core of the core dari berbagai hari dalam tahunnya. Hari Arafah terbaik dan jatuh kebetulan hari Jumat, maka ini adalah hari yang paling baik. Dan ini apakah pernah terjadi? Jawabnya pernah. Seperti datang hadis dari Umar. Di saat Umar didatangi oleh Yahudi, ja'a rajulun minal Yahud li Umar, ya Amirul Mukminin, law anna alaina nazalat hadhil ayah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jika turun ayat ini kepada kami orang Yahud, kami orang Yahud akan menjadikan hari diturunnya ayat itu hari Id. Apa jawaban Umar? Qala Umar, inilah a'lamu ayu yaumin nuzilat hadhil ayah. Nazalat yaumu Arafah fi yaumil Jumu'ah. Subhanallah. Kata Umar, aku tahu hari itu dan itulah hari Id kami. Apa? Turun di hari Arafah, kebetulan di hari Jum'ah. Maka hari Id dalam sepekan hari Jum'ah. Maka subhanallah, ayat ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, kapan turunnya? Hari Arafah, di saat Nabi melaksanakan haji Arafah, dan pada saat itu wukuf di Arafah. Dan turun ayat ini dan kebetulan hari Jum'ah. Dan Umar mengingatnya. Maka di saat datang Yahudi mengatakan bahwa kalau itu ayat turun di kaum kami Yahudi akan dijadikan hari Id. Maka Umar menjawab, aku tahu. Dan itu memang hari Id, hari Jumat di Yaumi Arafah. Maka inilah dari penjelasan hadis yang kita berikan dari hadis Hudzaifah, dan telah kita berikan sanadnya, dan kita berikan juga pengetahuan siapa Hudzaifah dan beberapa riwayat, tinggal takhrij hadis dan selesai. Maka bagaimana keadaan hadis Hudzaifah ini? Hadis Hudzaifah ini diriwayatkan tadi oleh Imam Al-Bazzar dan Ibnu Battah di kitabnya Al-Ibanah, dan Ibnu Katsir di kitabnya An-Nihayah fil Fitan, dan Al-Asbahani di Tarikh Al-Asbahan, dan Ibnu Abi Dunya di Sifatil Jannah. Semuanya dari jalan Yahya Ibnu Katsir Al-Ambari. Hadatsana Ibrahim Ibnu Mubarak anil Qasim Ibnu Mutin anil A'mas an Abi Wa'il an Hudzaifah mahalu ya Abdurrahman. Hadis ini yang kita baca mahalu. Tadi kita telah menyebutkannya. Sahih au dhaif au saduq hasanul hadis, Abdurrahman tidak tahu. Indak ya Hudzaifah. Mahaluh. Tadi telah kita bahas hadis ini. Kemudian dijelaskan fawaid-fawaidnya. Tidak tahu juga. Mahaluh, dhaif. Kenapa dhaif? Man fi sanadih, siapa di sanadnya? Majhul. Man? Ibrahim Ibnul Marok Ibnul Mubarak Ibrahim Ibnul Mubarak majhulul hal. Ahsan. Maka hadis ini hadis yang sanadnya dhaif dikarenakan Ibrahim Ibnul Mubarak majhulul hal dari sahabat Hudzaifah. Namun hadis ini bisa naik paling sedikit kepada hasan dan sahih li ghairi dengan hadis sebelumnya dari Anas yang datang dari 3 jalan yang kisahnya sama. Maka bisa naik hadis ini kepada sahih
yang menceritakan bagaimana kaum muslimin di surga akan melihat Allah, dan dipersilahkan kepada muadzin untuk adzan. Sudah masuk waktu. Al-muadzin yu'adzin, barakallahu. Selesai pelajaran, ditutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.